Pernah ada saksi mata, seorang pengendara motor yang lewat tengah malam. Tiba-tiba motornya terasa sangat berat, seperti membonceng orang yang sangat besar. Dan pas dia lihat ke spion, bukan orang yang besar yang dia lihat, tapi seorang. Each ride is getting too long for me down here and so I'm going up on earth where I... Halo Sobat Urban, apa kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam lindungannya. Balik lagi sama aku, dan kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan virtual ke kota yang katanya diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Iya, Bandung. Tapi tahu nggak sih, di balik estetiknya Jalan Braga, dinginnya udara Lembang, atau ramahnya warga Bandung, kota ini menyimpan memori kelam di aspal, dinding bangunan tua, hingga akar pohon-pohon besarnya. Malam ini, aku sudah merangkum 5 tempat paling angker di Bandung yang enggak cuma sekedar mitos, tapi punya sejarah dan fakta yang bikin bulu kuduk berdiri. Siapkan posisi ternyaman kalian, pakai earphone kalau berani, dan jangan menoleh ke belakang. Mari kita mulai. Kita mulai dari yang paling ikonik tapi tertutup. Rumah Gurita. Terletak di kawasan Sukajadi. Kenapa namanya Rumah Gurita? Karena di atas rumah nomor 6 ini ada patung gurita raksasa berwarna hitam yang seolah-olah mencengkram bangunan tersebut. Faktanya rumah ini dibangun di era 80-an. Pemiliknya adalah seorang pengusaha berinisial H. Secara arsitektur, ini sebenarnya adalah karya seni instalasi yang sangat berani. Coba bayangkan, kalian lewat di depan rumah itu, pagarnya tinggi sekali, berkarat dan hampir nggak pernah terlihat ada aktivitas. Tapi kalau kalian mendongak, ada tentakel gurita raksasa yang berwarnanya sudah kusam, seolah-olah sedang mengawasi setiap orang yang lewat di bawahnya. Banyak yang bilang posisi gurita itu bukan sembarangan, tapi mengarah ke arah kiblat sebagai bentuk, ya kalian tahu sendiri, ejekan terhadap kepercayaan tertentu. Rumor paling ngeri adalah soal lantai atas. Katanya di sana ada kolam yang isinya bukan air biasa. Dan untuk masuk ke sana, kalian nggak bisa lewat pintu depan. Ada yang bilang harus lewat rumah di belakangnya atau lewat akses rahasia. Warga sering mendengar suara gumaman seperti orang sedang merapal doa dalam bahasa yang enggak mereka kenal di saat malam Jumat Kliwon. Nah, ada cerita dari kurir paket yang enggak sengaja masuk karena gerbangnya terbuka sedikit. Dia bilang di dalam sana sangat dingin, jauh lebih dingin dari udara Bandung di luar. Di setiap sudut ruangan ada patung-patung aneh dengan mata yang seolah-olah bergerak mengikuti langkah kakinya. Tapi warga sekitar punya cerita lain. Rumor yang beredar dari mulut ke mulut menyebut rumah ini adalah gereja setan. Katanya kalau kalian masuk ke sana, kalian bakal nemuin altar, ritual aneh, dan juga yang bilang gurita itu simbol dari angka 666. Pernah ada cerita seorang ojek online yang dapat orderan ke sana malam-malam, begitu sampai rumahnya kelihatan terang benderang dan ramai orang berpesta. Tapi pas dia kedip sebentar, rumahnya itu gelap total, sunyi, dan dia cuma berdiri di depan gerbang berkarat yang digembok dari arah luar. Pertanyaannya,
Siapa yang dia lihat tadi? Next, kita geser ke Jalan Belitung. Di sana berdiri kokoh bangunan peninggalan Belanda yang sekarang jadi SMA Negeri 3 dan 5 Bandung. Dulu, bangunan ini adalah gedung Hogarth Burgerschool di zaman kolonial. Tokoh utama di sini adalah Nancy, seorang noni Belanda cantik yang kabarnya mengakhiri hidupnya dengan melompat dari tangga dekat aula karena cintanya tidak direstui. Ada juga versi yang bilang dia dibunuh saat masa penjajahan Jepang. Faktanya, banyak siswa yang sering mencium aroma melati dan melihat sosok wanita berdiri di jendela atas saat malam hari. Mitosnya, kalau kamu pengen ketemu Nancy, kamu cukup lari mengelilingi gedung ini sebanyak 3 kali, tapi pesanku, jangan pernah dicoba. Karena kalau dia benar-benar mengikutimu pulang, hidupmu nggak akan pernah tenang lagi. Sosok Nancy bukan sekedar hantu biasa. Banyak yang mendeskripsikannya sebagai sosok yang sangat cantik, memakai gaun putih ala vintage Belanda dengan rambut pirang yang terurai, tetapi wajahnya selalu terlihat sangat sedih. Konon dia sedang menunggu kekasihnya merupakan warga pribumi yang kabarnya dibunuh oleh keluarga Nancy sendiri karena perbedaan kasta. Di lorong SMA 5 ada sebuah piano tua. Penjaga sekolah sering mendengar denting piano itu berbunyi sendiri di jam 2 pagi. Lagunya sangat lambat, sangat menyayat hati. Kalau kamu berani mendekat, suaranya bakal hilang. Tapi kamu bakal mencium bau anyir darah yang bercampur dengan wangi bunga melati. Jangan pernah menatap jendela paling atas sebanyak 3 kali berturut-turut sambil menyebut namanya. Karena menurut cerita, Nancy paling enggak suka kalau ada yang mengganggu waktu tunggunya. Ada juga siswa yang pernah nekat, dan konon dia diikuti sampai ke dalam mimpinya bertahun-tahun. Kalau kita bicara soal penderitaan, Taman Hutan Raya Juanda adalah saksinya. Gua Belanda dibangun tahun 1906 untuk markas militer dan gudang senjata. Sedangkan gua Jepang dibangun tahun 1942 oleh para pekerja Romusha. Bayangkan, ribuan orang dipaksa bekerja tanpa makan, disiksa, dan meninggal di dalam lorong-lorong gelap ini. Dinding gua ini bukan cuma semen dan batu, tapi juga saksi bisu darah dan air mata. Ada satu kata yang terlarang di sini, yaitu kata lada. Kenapa? Lada adalah nama tokoh masyarakat yang sangat dihormati di sana. Konon, kalau kalian menyebut kata itu di dalam gua, kalian akan merasakan suhu udara yang tiba-tiba turun drastis, atau yang paling parah, kalian bakal melihat penampakan potongan tubuh pekerja yang tersiksa di sana. Banyak wisatawan yang tiba-tiba kesurupan dan bicara dalam bahasa Jepang kuno atau Belanda sambil menangis terseduh-seduh. Mereka nggak cuma angker, mereka terluka. Kalian tahu nggak? Gua Jepang ini nggak pernah selesai dibangun. Kenapa? Karena Jepang menyerah duluan. Jadi banyak ruang-ruang buntu di dalam sana yang dulunya adalah tempat penyiksaan. Kalau kalian masuk, coba perhatikan dindingnya. Ada bekas-bekas guratan tangan dan bayangkan betapa putus asanya orang-orang zaman dulu yang mencoba mencari jalan keluar di kegelapan total. Misteri kata lada itu sebenarnya nama dari seorang tokoh sakti yang bernama Eyang Lada. Arwah-arwah di sana sangat menghormati beliau
Jadi ketika kalian meneriaki kata lada itu dianggap sebagai bentuk tantangan atau penghinaan terhadap penjaga di sana. Reaksinya mulai dari dilempar batu dari arah yang gak jelas sampai dibisikkan di telinga yang bunyinya saha eta. Terus bayangkan kalian berjalan di lorong gua Belanda yang panjangnya 144 meter di tengah gua. Matikan senter kalian selama 1 menit saja. Kalian akan mendengar suara derap sepatu bot tentara yang berbaris. Tapi saat senter dinyalakan, lorong itu kosong melompong. Tahun 1981, sebuah kecelakaan tragis menimpa satu keluarga di jalan ini. Seorang anak kecil bernama Uchi sedang membawa boneka kesayangannya. Saat kecelakaan terjadi, Uchi terpental dan bonekanya tersangkut di salah satu pohon di sana. Mitosnya, Uchi meninggal dunia, tapi arwahnya masih mencari bonekanya. Pengendara sering melihat ada boneka panda yang tergantung di pohon atau tiba-tiba ada anak kecil menyeberang jalan sambil memegang boneka. Kalau kamu lewat sini malam-malam dan melihat boneka itu bergerak, segera tancap gas, jangan sekali-kali menatap matanya. Jalan Babakan Siliwangi itu unik. Di satu sisi ada tembok seni yang indah, tapi di sisi lain ada pohon-pohon besar yang rimbun dan gelap. Di salah satu pohon itulah boneka Uchi konon tinggal. Beberapa orang mengaku melihat boneka itu duduk di dahan pohon, kakinya berayun-ayun, seolah sedang menunggu seseorang menjemputnya. Pernah ada saksi mata, seorang pengendara motor yang lewat tengah malam, tiba-tiba motornya terasa sangat berat, seperti membonceng orang yang sangat besar, dan pas dia lihat ke spion, bukan orang yang besar yang dia lihat, tapi seorang anak kecil yang mukanya sangat pucat, sedang memeluk boneka yang kepalanya sudah miring. Dan anak itu cuma bilang, Tolong, Din. terakhir, kita ke arah Lembang. Ada gedung megah bergaya Art Deco bernama Villa Isola yang sekarang menjadi gedung Rektorat UVI. Dibangun oleh Dominic Willem Bretty, seorang pria kaya raya yang kesepian. Bretty meninggal dalam kecelakaan pesawat yang misterius tak lama setelah rumah ini jadi. Mitosnya, ia masih sering terlihat berdansa di aula besar pada malam-malam tertentu. Suara musik pesta sering terdengar dari luar, padahal gedung itu kosong dan terkunci. Sebuah kemegahan yang akhirnya menjadi penjara abadi bagi pemiliknya. Miliarder ini membangun Isola karena dia membenci keramaian. Dia ingin menyendiri. Isola artinya terisolasi. Tapi ironisnya, setelah dia meninggal, rumah ini enggak pernah benar-benar sepi. Di lantai paling atas, ada balkon yang menghadap ke arah Gunung Tangkuban Perahu. Di sana sering terlihat sosok pria tinggi besar sedang berdiri merokok cerutu menatap kegelapan malam. Faktanya, Villa Isola punya banyak lorong rahasia di bawah tanah yang tembus ke area-area tertentu di Bandung Utara. Konon di lorong-lorong gelap inilah sisa-sisa energi dari masa perang tersimpan. Pegawai kampus yang masih ada di sana sampai malam sering mendengar suara langkah kaki orang berlari di koridor, tapi saat diperiksa, semua pintu sudah terkunci rapat dari arah luar. Itulah tadi 5 tempat yang menjadi bagian dari sisi gelap Bandung.
Sejarah mungkin bisa dilupakan, tapi energi dari masa lalu sering kali menetap. Pesanku satu, dimanapun kalian berada, entah itu di tempat angker atau bukan, tetaplah jaga sikap dan sopan santun, karena kita nggak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang memperhatikan kita di balik kegelapan. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar tempat mana lagi yang harus kita bahas. Aku pamit dulu, selamat malam, dan jangan lupa cek di bawah tempat tidurmu sebelum tidur. Bye-bye.